Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya A.M. Fitri dari kelompok 1 ingin mewawancarai Boki Dian Pati tentang perkecambahan. Untuk saudara Boki Dian Pati, apa yang Anda ketahui tentang perkecambahan? Perkecambahan merupakan tahap awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang sampai sekarang. Yang terhormat Guru Pembimbing Ibu Anuta Tunisia SPD, yang terhormat Ketua RT 03 Tanjung Bunga, yang terhormat Kepala Desa Tanjung Bunga, yang terhormat warga sekitar, dan yang kami banggakan rekan-rekan dan teman-teman semua. Pada kali ini kami akan membahas tentang bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah bencana alam yang sedang menimpa di suatu daerah, tepatnya daerah Tanjung Bunga. Bencana alam yang sedang dialami oleh daerah Tanjung Bunga adalah banjir. Maka, untuk melengkapi tugas video dokumenter ini, saya Fazila Hairunisa, Saya Cantika Mulia Syakila, saya Nadira Purwalito, saya Fitri Ini, saya Anggi Julianti, Saya Ebi Manggara, saya Natsirul Pelana, saya Fikri Syalfari, saya Ade Pati. Baiklah, di sini kami sedang berada di kediaman Ketua RT 03 Tanjung Bunga. Untuk informasi yang lebih jelas, kami akan serahkan kepada rekan kami Fitria Nuraini. Menurut Ibu, apa penyebab utamanya yang terjadi banjir? Menurut saya kebanjiran itu karena aliran sungai ini udah dangkal, karena lumpur terlalu banyak, nggak ada dibesarkan lagi. Apakah ada korban jiwa yang terlibat dalam kasus banjir? Kalau itu banjir nggak ada. Apakah ada dampak positif atau negatifnya selama terjadinya banjir? Kalau positif negatifnya ada orang yang hampir-hampir tenggelam di aliran sawah depan rumah yang tenggelam tuh banyak Pak, yang hancur-hancur, yang rusak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kembali ke pembahasan. Baiklah, itulah informasi yang dapat kami berikan Dari kediaman Ketua RT 03, kepada rekan kami Fitria Nuraini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sekarang kami sedang berada di lokasi kediaman Kepala Desa Tanjung Tumbuhan lebih cepat. Untuk informasi yang lebih jelas lagi, kami akan serahkan ke rekan kami, yaitu Anggi Julianti. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah desa dalam mengatasi risiko banjir tersebut? Langkah-langkah konkret yang telah diambil dari pemerintahan desa Tanjung Bunga atau mulai itu untuk menahan temuk banjir itu kita mengadakan karung tanah isi untuk penahan banjir itu. Yang kedua, meminta dari dinas terkait untuk mengatasi apa yang kita terkendala masalah banjir di desa ini. Menurut Bapak, apa penyebab utama terjadinya banjir? Banjir itu kedangkalan dari Sungai Batamoro. Arti perlunya normalisasi atau pengurukan sungai dari Sungai Batamoro. Karena kalaupun setinggi apapun nantinya tembok penahan itu jelas kalau tidak dinormalisasikan itu akan sulit sebab sungainya betul-betul sudah dangkal dan sudah terjadi kesempitan atau sempitnya dari sungai itu. Apakah ada solusi agar tidak terjadinya banjir lagi? Solusinya cuma satu, yaitu normalisasi sungai atau pengurusan sungai itu harus dilaksanakan dengan segera. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baiklah, demikianlah informasi yang bisa kami dapatkan dari Pak Afrizal sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga. Kepada Bapak Afrizal, kami ucapkan terima kasih atas segala informasi yang telah kami dapatkan. Dan terima kasih juga kepada rekan kami, Anggi Julianti.
Beginilah kondisi banjir yang ada di Tanjung Bunga. Banjir ini dimulai pada awal tahun dan mulai surut pada bulan April dan mulai Mei sekarang. Banjir ini terdapat banyak korban, yaitu faktor dalam meliputi 1. Auksin, tempat meristem apikal, ujung batang, ujung bunga, embrio biji, dan daun. Ini kan persiapannya mau ngungsi dulu kan? Tak jadi. Tapi udah bisa keluar. Banjirnya sampai mana? Kalau yang dari awal bulan 12 sampai sini. Enggak keluar tidak bisa. Perkecamatan biji dan tunas membanjirkan batang, pertumbuhan raksasa, terbentuknya buah. Demikianlah video dokumenter dari kelompok 1. Terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman, Kades, Tanjung Bunga, dan Ketua RT Tanjung Bunga. Kami minta maaf jika terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Ini dari kelompok 1. Saya Adi Fadli. Saya Opinian Fari. Saya Fitri Andrini. Saya Ani Giranti. Saya Fazilah Henisa. Saya Cantika Udah Syekila. Saya Najib. Saya Nasir Plana. Saya Bima Anggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apikal dan mengatur pembentukan bunga dan buah. 4. Asam abisat, tempat pada daun, batang, akar, dan buah atau semua organ. Fungsi menghambat pertumbuhan ketika keadaan lingkungan tidak memungkinkan atau kecaman lingkungan, dan penutupan sitomata selama kekurangan air menghambat penambahan biji, memperpanjang masa dormasi bumi tumbuhan. 6. Asam traumalin, tempatnya di jaringan yang luka. Fungsi mempengaruhi restitusi, yaitu kecepatan tumbuhan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bentuknya. 7. Kalin, tempatnya pada organ. 7. Kalin, tempatnya pada organ. Hormon kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan organ. Misalnya, isokalin merangsang pertumbuhan akar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah meluruskan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang-terang sampai sekarang. Yang terhormat Guru Pembimbing Ibu Anggota Tunisia SPD, yang terhormat Ketua RT 03 Tanjung Bunga, yang terhormat Kepala Desa Tanjung Bunga, yang terhormat warga sekitar, dan yang kami banggakan rekan-rekan dan teman-teman semua. Pada kali ini kami akan membahas tentang bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Contohnya adalah bencana alam yang sedang menimpa di suatu daerah, tepatnya daerah Tanjung Bunga. Bencana alam yang sedang dialami oleh daerah Tanjung Bunga adalah banjir.
Maka, untuk melengkapi tugas video dokumenter ini, saya Fazila Hairi Musa, Saya Cantika Aulia Syakila. saya Nadira Putri Tito, saya Fitriana Aini, Saya Anggi Julianti. Saya Ebi Manggara. Saya Natsirul Kelana. Saya Fikri Alfari. Saya Ade Fatli. Baiklah, di sini kami sedang berada di kediaman Ketua RT 03 Tanjung Bunga. Untuk informasi yang lebih jelas, kami akan serahkan kepada rekan kami Fitriana Aini. Menurut Ibu, apa penyebab utamanya yang terjadi banjir? Menurut saya kebanjiran tuh karena aliran sungai ini udah dangkal, karena lumpur terlalu banyak, nggak ada diperbesarkan lagi. Apakah ada korban jiwa yang terlibat dalam kasus banjir? Kalau waktu banjir nggak ada. Apakah ada dampak positif atau negatifnya selama terjadinya banjir? Kalau positif negatifnya ada orang yang hampir tenggelam di aliran sawah depan rumah. Yang tenggelam tuh banyak Pak, yang hancur-hancur, yang rusak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kembali ke pembacara. Baiklah, itulah informasi yang dapat kami berikan. Dari kediaman Ketua RT 03, kepada rekan kami Fitriana Aini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sekarang kami sedang berada di lokasi kediaman Kepala Desa Tanjung Bunga. Untuk informasi yang lebih jelas lagi, kami akan serahkan ke rekan kami, yaitu Anggi Julianti. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah desa dalam mengatasi risiko banjir tersebut? Langkah-langkah konkret yang telah diambil dari pemerintahan desa Tanjung Bunga itu untuk menahan banjir itu, kita mengadakan karung tanah isi untuk penahan banjir itu. Yang kedua, meminta dari dinas terkait untuk mengatasi apa yang kita terkendala bencana banjir di desa Tanjung Bunga. Menurut Bapak, apa penyebab utama terjadinya banjir? Banjir itu kedangkalan dari Sungai Batang Marango. Arti perlunya normalisasi atau pengurukan sungai di Sungai Batang Marango. Karena kalaupun setinggi apapun nantinya tembok penahan itu, jelas kalau tidak dinormalisasikan itu akan sulit, sebab sungainya betul-betul sudah dangkal dan sudah terjadi kesempitan atau sempitnya dari sungai itu. Apakah ada solusi agar tidak terjadinya banjir lagi? Solusinya cuma satu, yaitu normalisasi sungai atau pengurusan sungai itu harus dilaksanakan dengan segera. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baiklah, demikianlah informasi yang bisa kami dapatkan dari Pak Afrizal sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga. Kepada Bapak Afrizal, kami ucapkan terima kasih atas segala informasi yang telah kami dapatkan. Dan terima kasih juga kepada rekan kami, Anggi Julianti. Beginilah kondisi banjir yang ada di Tanjung Bunga. Banjir ini dimulai pada awal tahun dan mulai surut pada bulan April dan mulai Mei sekarang. Banjir ini terdapat banyak korban. Persiapannya mau ngungsi dulu kan? Tak jadi tapi udah bisa keluar. Banjir sampai mana? Kalau yang dari awal bulan 12 sampai sini. Nah, keluar tidak bisa. Sampai sekarang. Demikianlah video dokumenter dari kelompok 1. Terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman, Kades, Tanjung Bunga, dan Ketua RT Tanjung Bunga.
Kami minta maaf jika terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Ini dari kelompok 1. Saya Adi Fadli. Saya Opedi Fari. Saya Fitri Andreini. Saya Ami Jiranti. Saya Fazilah Henisa. Saya Cantika Uda Syekila. Saya Anas Sudarwana. Saya Adi Manggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makeup.
keyakinan kelas. Jadi karena ini pertemuan pertama, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk bisa membuat keyakinan kelas, maka tahapan yang harus kita buat itu yang pertama adalah kita harus bikin aturan kelasnya dulu. Kemudian nanti dari aturan kelasnya kita rubah menjadi kalimat positif. Nanti kalimat positifnya nanti kita rubah menjadi nilai kebajikan. Kemudian setelah kita rubah baru nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kemudian setelah itu nanti saudara akan tanda tangan di depan tanda bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang. Oke, gimana? Sudah ditulis aturan kelasnya? Oke ya. Oke, kalau sudah silakan satu-satu tempelkan di papan tulis. Saya bikin di sini ya. Di sini adalah tempat tempelnya. Oke, silakan. Boleh berdua-dua boleh. Silakan aja tempel. Kenapa? Nggak perlu harus berdua, silakan. Agak pelan-pelan ya, jangan semuanya. Agak pelan-pelan ya. Oke. Yang sudah silakan kembali ke meja ya, ke mejanya masing-masing. Oke, nah sekarang kita sudah punya yang namanya peraturan kelas yang sudah saudara buat ya, yang sudah saudara ajukan pendapatnya, benar ya? Nah sekarang tugas berikutnya ya, kita buat, kita lihat dulu ya, kita kelompokkan dulu. Di sini ada yang menunjukkan jangan ngobrol waktu ibu menjelaskan. Oke, kita taruh di sini. Kemudian di sini harus saling membiasakan membersihkan kelas. Saya tulis, saya taruh di sini. Kemudian jangan datang terlambat masuk ke kelas. Ya, di sini. Kemudian bersama-sama dalam menjaga kebersihan. Tadi sudah ada ya, berarti. Nah, tadi sudah kita sama-sama ya menempelkan apa aturan kelas, ya kan? Dari hasil kesepakatan kita, dari surat pendapat dari kita semua. Sekarang langkah berikutnya adalah kita merubah aturan kelas hasil surat pendapat kita dirubah menjadi kalimat positif. Dan, nah sekarang kita rubah. Nah, sekarang siapa yang bisa maju ke depan bantu menulis? Sekretaris ada? Ya, silakan. Ya. Bantu ya nulisnya. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, dilarang bertutur kata kasar. Berarti apa? Bertutur kata sopan, bertutur kata baik dan sopan ya. Ya, oke. Yang kedua, jangan mengobrol waktu ibu mengajar. Berarti apa kata positifnya? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Oke, tadi kita sudah merubah ya menjadi kalimat positif. Tahap berikutnya adalah kita merubah kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan. Sekarang ibu tanya, apa saja nilai kebajikan? Yang pertama, disiplin. Apa lagi? Sopan. Apa lagi? Apa? Bertanggung jawab. Apa lagi? Ada keselamatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai. Apa lagi? Apa lagi? Keamanan. Apa? Apa? Mandiri. Apa lagi? Apa lagi? Banyak ya nilai-nilai kebajikannya banyak. Nah, sekarang nilai kalimat positif ini kita ubah jadi nilai kebajikan yang sudah saudara sebutkan tadi. Kita coba ya, kita coba. Sekarang ya, bertutur kata baik. Apa nilai kebajikannya? Sopan ya, sopan. Bisa dilihat nilai
kebajikannya? Ya. Kemudian memperhatikan guru. Jadi apa? Saling menghargai ya. Saling menghargai. Ini saya pindahkan dulu ya di sini ya. Kemudian menjaga kebersihan. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Datang tepat waktu. Disiplin. Kemudian makan pada waktu yang sudah disediakan. Disiplin. Karena berhubungan dengan guru, maka di sini. Sebentar ya, temannya lagi menulis ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, sudah kita tulis juga keyakinan kelasnya di kertas ya di sini. Ini ya. Nah, tugas berikutnya adalah kita menempel keyakinan kelas di karton yang sudah kita tempel sebelumnya. Jadi ini saya tempelkan di sini ya. Nah, nanti masing-masing saudara ya, beberapa perwakilan dari saudara akan menempelkan. Oke, silakan dimulai dari siapa? Chelsea, silakan diambil. Apa keyakinan pertama? Sopan santun ya, silakan diambil, tempelkan di situ. Oke, yang kedua, lanjut yang kedua, saling menghormati. Coba tindak. Oke. Kemudian ketiga, kebersihan. Siapa? Siapa namanya? Ya, oke, silakan. Kebersihan. Kemudian berikutnya siapa namanya? Ya, keyakinan kelas kita bersama yang sudah kita sepakati. Berarti semuanya harus tanda tangan. Oke ya. Nah, silakan masing-masingnya tanda tangan. Ini satu-satu maju ke depan, silakan. Silakan, terserah mulai dari mana, boleh mulai dari situ boleh. Oke, silakan. Iya. Nah, untuk tahap terakhir, karena kita sudah tanda tangan, ya, maka tanda tangan ini, ya, kita tempelkan di sini, ya, tanda bahwa kita semua setuju ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Maka ini adalah hasil akhir dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke ya, paham ya? Ya, keyakinan kelasnya sudah kita tempel. Yang pertama sopan santun, saling menghormati, disiplin, saling menghargai, dan kebersihan. Terima kasih sudah menonton video keyakinan kelas pada kelas 1294. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari
perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun, jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan.
Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok.
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. So, Pak, so banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. So banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang lain. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan,
maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kasus 3 di mana ada seorang anak pintar yang tugasnya selalu dicontek oleh siswa lain, dan akhirnya ketika melihat hasilnya ternyata nilai dari siswa yang sering mencontek lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pintar tadi. Nah, selamat menyaksikan. Pagi Nani. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, tapi saya lagi kesal hari ini Bu. Nah, kesal kenapa? Saya kesal Bu sama teman sekelas saya Bu. Sama siapa? Si Rani Bu, masa nilai dia lebih tinggi daripada saya? Padahal ya Bu, dia menyontek waktu pas ulangan sama saya Bu. Saya nggak terima lah Bu kalau nilai dia lebih tinggi daripada saya. Oh itu masalahnya. Jadi apa yang Nani lakukan kepada Rani? Tadi waktu pas ulangan, saya melihat nilai dia lebih tinggi daripada saya Bu. Jadi saya nggak terima. Saya robek lah Bu kertas ulangan dia di depan teman-teman semua. Oh gitu. Jadi gini ya Nani ya, wajarlah kalau Nani melakukan itu. Ibu pun jika seandainya berada pada posisi Nani ya, ibu pun akan melakukan yang sama ya. Mungkin wajarlah kalau setiap orang itu merasa kesal jika nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang menyontek di kita. Itu ya, jadi itu adalah suatu kesalahan yang manusiawi gitu ya Nani ya. Nah, seingat ibu, Nani bukanlah orang yang emosional. Kenapa hari ini sangat emosional sekali? Saya kesal Bu sama Rani, dia menyontek sama saya waktu pas ulangan Bu. Oh gitu. Jadi sampai merobek kertasnya si Rani ya? Ya. Nah, jadi gimana? Nani nggak terima gitu ya kalau kertas nilai ulangannya si Rani tidak lebih tinggi dibandingkan dari Nani, nggak terima ya Nani ya? Iyalah Bu, saya nggak terima. Nah, dia menyontek sama saya Bu. Saya nggak terima Bu kalau nilai dia lebih tinggi daripada saya. Iya, sebenarnya bagus kalau seandainya Naninya lagi kesal ya, malah menemuin ibu, itu malah lebih bagus ya. Dengan melakukan itu berarti Nani tidak melakukan hal yang lebih gegabah lagi ya. Cuma kalau seandainya Nani tidak menemuin ibu, mungkin Nani bisa lebih ekstrim lagi kepada Rani, iya kan? Mungkin bisa sampai menamparnya, iya kan? Atau bisa membuang tasnya, atau bisa jambak-jambakan. Tapi Nani hanya merobek kertasnya aja kan? Berarti kalau hanya merobek kertasnya saja, berarti ya wajar lah kalau Nani melakukan hal itu. Nah, kira-kira menurut Nani, apakah perbuatan Nani ini benar? Salah Bu. Nah, kalau memang salah, sekarang coba Nani menyebutkan keyakinan kelas mana yang kira-kira telah Nani langgar? Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain Bu. Iya benar. Jadi Nani itu udah melanggar keyakinan kelas kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain, ya kan? Nah, kira-kira menurut Nani, apakah keyakinan kelas ini yang tadi Nani sebutkan itu penting atau tidak? Penting. Nah, kenapa penting? Karena dengan menerapkan nilai kebijakan dan keyakinan di atas, maka kita dapat membangun kepercayaan Bu. Iya benar.
nilai kejujuran, tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, maka secara tidak langsung kita dapat membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga dapat membantu kita meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Gitu Nani ya. Ya, jadi kira-kira setelah Nani tahu bahwa Nani sudah melakukan kesalahan tadi, apa yang akan Nani lakukan? Depannya jika ada ulangan, saya akan jujur Bu, kerjakan ulangan sendiri, nggak kasih running mentek lagi, dan saya akan melaporkan Bu kepada guru mata pelajaran. Oh gitu. Nah berarti Nani udah tahu ya apa yang harus dilakukan ya. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai siswa itu harus bisa, ya bukan siswa aja ya, semua manusia itu tidak haruslah istilahnya menyelesaikan permasalahan dengan cara emosi. Jadi semua permasalahan itu kan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, benar ya? Ya mungkin kalau seandainya nanti terjadi lagi, Nani bisa memberitahu kepada guru mata pelajarannya, kemudian atau kalau masih berlanjut juga mungkin bisa mengatakan kepada wali kelas gitu ya. Jadi sebenarnya tindakan Nani itu sudah tepat ya, sudah tepat, tindakan Naninya udah tepat. Kemudian Naninya juga jangan patah semangat ya, tetap semangat dalam belajar. Kemudian dengan si Rani, Naninya cobalah memperbaiki permasalahan. Nah untuk si Rani, bagaimana Naninya menyelesaikan permasalahan? Tadi kan udah merobek kertasnya tuh, udah marah-marah sama si Rani, ya kan? Iya. Nah, bagaimana cara Nani menyelesaikan permasalahan dengan Rani? Saya akan minta maaf Bu kepada Rani, dan saya nggak akan ulang lagi Bu kejadian merobek kertas ulangan punya Rani. Ah gitu. Ya, berarti kita harus meminta maaf ya. Kalau kita merasa bersalah, kita harus meminta maaf. Kemudian dan jangan lupa jangan diulangi lagi. Jadi kita harus lebih sabar, ya kan? Nah, kalau menemukan ini jangan emosional, lebih sabar. Nah, ini kan bukan orang emosional sebenarnya, benar ya? Ya, karena melihat nilainya lebih tinggi dibandingkan dari si Nani, makanya Naninya menjadi emosional ya. Ya, untuk kedepannya bisa nggak sabar? Bisa ya, masih banyak solusi lainnya, benar ya? Ya, oke, Bu rasa udah cukup lah diskusi kita hari ini. Mungkin Nani mau pas seandainya masih ada pelajaran, ya silakan kalau mau masuk. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani. Saya kelas 12 IPA 1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Anita mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi, di mana saya diajarkan untuk dapat mengendalikan diri dari amarah atas perilaku teman sekelas saya yang suka menyontek. Saya harus banyak belajar bersabar dan mengontrol emosi saya ketika saya marah, serta saya dapat menghormati teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Sukses terus untuk Ibu Anita. Semoga lolos menjadi guru penggerak nantinya. Amin. Terima kasih sudah menonton video kasus 3 di mana seorang anak yang nilainya lebih rendah dibandingkan dengan siswa lain ya, yang mencontek tugas dari siswa pintar itu, dan kemudian guru membantu menyelesaikan dengan langkah segitiga restitusi, dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video kasus tentang di mana ada siswa yang sering terlambat dan tidak masuk pada jam pelajaran pertama, sehingga anak tersebut bermasalah dengan guru yang mengajar pada saat itu. Silakan dilihat videonya yang penyelesaiannya dengan menggunakan langkah restitusi. Selamat menyaksikan. Oh ya, silakan Bu Rasa. Rasa tahu kenapa Rasa dipanggil? Belum tahu Bu. Ibu dengar dari Pak Imran bahwa Rasa itu sering terlambat ya masuk datang ke sekolah. Iya Bu, tadi Rasa terlambat. Tadi juga terlambat. Nah kemudian Ibu lihat, Ibu dengar dari Pak Imran
Imran bahwa Rasa juga nggak masuk ya jam pertama karena terlambat itu. Jadi kalau Rasa ingat-ingat, coba diingat-ingat dulu. Kira-kira dalam seminggu ini udah berapa kali rasanya terlambat? Udah 3 kali, Bu. Udah 3 kali. Sama siapa saja? Sama Pak Ion, Yosep, sama Pak Imran. Oh, berarti udah 3 kali ya dalam minggu ini ya, sama Pak Ion, Yosep, sama Bu. Ya. Kemudian itu gimana mau sama Rasa? Apakah kelanjutan Rasa ini benar nggak menurut Rasa? Tidak. Nah, jadi sebenarnya kita terlambat itu adalah manusiawi, ya. Jadi wajarlah kalau kita itu terlambat, itu wajar, ya. Mungkin ibu dulu waktu kemarin ini juga pernah terlambat karena mungkin ada kesibukan, benar ya, karena ibu ngantar anak, kemudian sering terlambat bangun, akhirnya kan keteteran. Nah, tapi walaupun kita punya permasalahan seperti itu, ya, tentu kita harus mencari solusi atas permasalahan yang Rasa alami kan. Nah, oke, paham ya. Nah, sekarang ibu mau tanya sama Rasa, kenapa Rasa sering terlambat? Alasannya apa? Saya sering terlambat datang ke sekolah, Bu. Karena saya telat bangun karena pada malam hari dan mengenai itu. Berarti pada malam hari rasanya bergadang gitu ya? Nah, ngapain aja setiap malam itu? Kayak main game, Bu, sampai lupa waktu. Ya tahu-tahunya udah jam segini, nggak terasa kalau main game tuh, Bu. Oh gitu. Rasa tahu di mana letak kesalahan Rasa? Tahu. Coba ceritakan di mana letak kesalahan. Nah, yang pertama, Rasa sering main sampai larut malam, sampai lupa waktu. Yang kedua, Rasa sering terlambat bangun, terlambat datang ke sekolah, sehingga sering dihukum di depan pagar sekolah sebelum diizinkan masuk ke kelas. Berarti rasanya udah tahu ya kesalahannya ya. Sekarang ibu tanya sama Rasa. Rasa tahu tidak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Nah, coba Rasa sampaikan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama berhubungan dengan hadiran. Tidak boleh terlambat. Nah, sekarang ibu tanya, perbuatan Rasa ini sesuai belum dengan keyakinan yang kita sepakati? Nah, jadi jika tidak sesuai, berarti rasanya sudah melanggar kan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya. Jadi apakah menurut Rasa disiplin itu penting? Penting. Kenapa disiplin itu penting? Disiplin itu penting karena membantu kita mengatur waktu dan menyelesaikan aktivitas kita dengan baik. Iya, jadi disiplin itu sangat penting ya Rasa ya, karena dengan disiplin itu kita dapat mengelola waktu serta dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan kita ya. Nah, sekarang menurut Rasa bagaimana penyelesaian permasalahan ataupun solusi terhadap permasalahan yang Rasa alami? Apa yang harus Rasa perbaiki? Rasa akan bangun lebih awal dan tidak akan terlambat lagi, Bu, supaya Rasa tidak dihukum dan terlambat di jam pertama. Ya. Apakah ibu bisa pegang janjinya Rasa? Bisa, Bu. Bisa, yakin bisa berubah untuk kedepannya? Yakin, Bu. Yakin ya? Yakin, kalau Rasanya yakin, ibu pegang ya janjinya Rasa ya? Ya. Jadi kalau itu ibu Rasa cukuplah ya untuk saat ini. Silakan Rasa mau kembali ke kelas boleh ya. Terima kasih ya atas kedatangannya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, silakan Rasa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulma Rasha. Saya kelas 12 MIA 4. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Anita yang telah memberikan bimbingan kepada saya. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Anita untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat, di mana saya berjanji untuk tidak main game sampai larut malam
saya berjanji untuk tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tentang kasus pertama di mana siswa sering terlambat masuk ke kelas, di mana dia bermasalah dengan guru yang mengajar saat itu. Terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.